Jadi pada pertemuan ini yang akan kita bahas yaitu fungsi hubungan linear dan penerapan di bidang ekonomi. Untuk yang pertama, kita pahami dulu mengenai fungsi. Ya. Fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi dari domain ke kodomain yang setiap elemen itu anggota ya, yang setiap anggota pada wilayah asal atau wilayah domain memiliki pasangan tepat satu dengan elemen pada wilayah kodomain. Jadi ini setiap daerah ini ini domainnya, ya ini kodomain. Nah, setiap daerah tersebut, setiap titik pada daerah domain itu memiliki pasangan satu ke daerah kodomain. Nah, jadi ini contohnya ini fungsi. Kemudian ini juga ya, ini juga meskipun hasilnya ada yang sama tidak masalah karena masing-masing punya satu. Tapi yang ini tidak. Kenapa tidak? Karena titik D ini punya dua hasil. Jadi ini ya, dinyatakan bukan fungsi. Kemudian kita lihat lagi contoh lainnya. Pada ini fungsi ya. Jadi semua titik pada domain itu memiliki satu daerah hasil, satu titik pada daerah hasil. Kemudian ini bukan fungsi, kenapa? Karena satu titik pada daerah hasil, pada daerah domain ya, asal, itu memiliki banyak pasangan ya pada daerah hasil, itu tidak boleh. Kemudian juga kesalahannya di sini ada titik-titik yang tidak punya hasil. Nah, ini dia bukan fungsinya juga, karena ada satu titik yang tidak punya daerah hasil. Kemudian yang harus kita tahu juga sebelum ke persamaan itu ada variabel bebas dan variabel terikat. Jadi variabel bebas itu adalah variabel yang mewakili nilai-nilai domain atau asal. Jadi variabel bebas itu yang di daerah asal tadi, kemudian variabel terikat variabel yang memiliki nilai-nilai atau range ya pada daerah hasil, nilai range atau hasil. Contohnya, jika suatu fungsinya adalah y sama dengan fx ya. Di sini kan y sama dengan fx. Jadi x adalah variabel bebas ya, yang titik-titiknya kita tentukan bebas. Kemudian y adalah variabel terikat di mana dia adalah daerah hasil dari titik x. Jadi x tadi variabel bebas, y variabel terikat. Selanjutnya ada fungsi linear. Ya. Jadi sebenarnya fungsi ini ada berbagai jenis. Ada fungsi linear, fungsi eksponen, fungsi logaritma, dan segala macamnya. Tapi yang kita bahas di sini adalah fungsi linear. Jadi fungsi linear itu adalah suatu fungsi yang variabel bebasnya paling tinggi berpangkat 1. Jadi pangkat dari variabel bebasnya itu hanya pangkat 1. Jadi ini contohnya di sini 3x ya tambah 5. Jadi ini variabel bebas kan x dan pangkatnya adalah 1. Kalau pangkat 1 itu tidak perlu ditulis ya. Jadi langsung aja 3x tambah 5. Bentuk umum dari fungsi linear ada bentuknya eksplisit dan ada bentuk implisit. Kalau bentuk eksplisit di sini, di mana variabel bebasnya langsung terpisah sendiri, variabel terikatnya ya, y, langsung terpisah sendiri dan gradien garisnya itu langsung bisa kita lihat dari nilai angka di depan variabel terikat atau x. Kita misalkan, tadi kan ada persamaan y sama dengan 3x ya. 3x tambah 5. Tambah 5. Nah, di sini kelihatan langsung gradiennya adalah 3. Di M-nya sama dengan 3. Kemudian bentuk lainnya itu bentuk implisit, di mana di sini tersembunyi ya, kita tidak bisa melihat langsung nilai M-nya. Kemudian posisi dari variabel bebas dan terikat itu di ruas yang sama. Misalnya tadi ini kan y sama dengan 3x tambah 5, atau bisa kita ubah menjadi bentuk implisitnya menjadi 3x ya kurang y tambah 5 sama dengan 0. Nah, di mana gradien atau M-nya itu adalah min A per B. Jadi A itu kan 3.
B itu kan min 1, tidak ada angka di depan Y itu kan 1 artinya ya. Ini ada min berarti min 1. Berarti gradiennya adalah min 3 per min 1. Hasilnya adalah 3. Jadi sama aja. Sama aja kan ya, sama bentuk eksplisit dengan bentuk implisit. Cuman kelihatannya saja yang beda penampakannya. Untuk gradien garis itu bisa dihitung atau ditentukan ya. Kalau misalnya persamaannya belum tahu, yang diketahui hanya 2 titik, maka gradien garis itu bisa ditentukan dengan persamaan ini, di mana gradien itu merupakan perbandingan atau pembagian ya antara selisih dari nilai Y, titik Y, 2 titik Y, dan 2 titik X. Jadi di sini delta Y per delta X atau Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Misalnya, ada 2 titik, yaitu titik A dan titik B. Titik A 3,4 dan B itu 4,3. Atau ya kalau udah titik dan koordinat kartesius, berarti ini kan titik itu X selalu X, Y. Ya. Jadi ini bisa kita tetapkan sebagai X1, di sini sebagai X2, kemudian ini sebagai ini Y1 ya. Ini X2, yang B-nya itu yang 2-nya ya. Ini X2, kemudian Y2. Nah, ini kita tinggal kurangi aja. Berarti Y2 kurang Y1, 3 kurang 4, bagi 4 kurang 3, hasilnya min 1. Secara geometri atau gambarannya ya pada koordinat kartesius, kemiringan suatu garis itu nilai tangen dari sudut yang dibentuk antara garis dengan sumbu X positif. Ingat ini X, ya. Ini Y. Ini kan garisnya, ini kemiringan. Maka kalau kita tarik garis di sini, maka ini alfa ya sudut, nilai tangen dari sudut ini adalah kemiringannya atau nilai gradien. Dan gradien itu ada yang positif, negatif. Kalau gradiennya negatif bentuk kurvanya seperti ini. Kemudian kalau gradiennya 0 berbentuk horizontal, dan kalau gradiennya tak hingga ya, maka bentuknya adalah vertikal. Ini syarat-syarat untuk garis lurus ya. Jadi jika suatu dua garis itu sejajar, itu artinya gradiennya sama. Ini misalnya ini 2 garis, garis pertama dan garis kedua ini sejajar. Nah, sejajar itu artinya kemiringannya sama ya. Kemiringannya sama, maka nilai M-nya tuh udah pasti sama. Jadi jika diketahui salah satu garis, maka garis yang kedua bisa kita tentukan. Namun untuk garis yang tegak lurus, nilai M-nya berbeda, yaitu perbedaannya. Misalnya satu garis pertama, ini garis yang kedua kan tegak lurus ya. Jika M1 diketahui, maka menentukan M2 yaitu dengan M1 kali M2 sama dengan min 1. Atau gradien dari garis yang kedua sama dengan min 1 dibagi dengan M1. Ya. Kemudian menentukan persamaan garis. Menentukan persamaan garis bisa melalui 2 titik yang diketahui dan juga bisa melalui 1 titik dan 1 kemiringan. Kalau melalui 2 titik ya, 2 titik yang diketahui ini berarti ini rumusnya untuk Y dan X itu tidak kita ubah. Yang kita ubah atau kita substitusi angkanya hanya Y1, Y2 dan X1, X2. Jadi ini ada 2 titik yang diketahui. Ini X1 ya, X1, 3 ini X2, Y2, Y1, 6 ini adalah X2, dan 4 adalah Y2. Jadi ingat ya selalu X, Y. Y yang 2. Ya. 2. Ini X1, ini Y1. Maka di sini tinggal kita masukkan rumusnya. Y kurang 3 per X kurang 2 sama dengan 4 kurang 3 per 6 kurang 2. Ini kan hasilnya 1/4 ya. Jadi nanti ini kali silang X kurang 2-nya. Jadi kalikan ke sini. Ya, jadi ini nanti menjadi 1/4
kali X kurang 2, ya, kurang 2. Kemudian ini kan Y kurang 3. Y kurang 3. Min 3-nya kita pindahkan ke kanan. Nanti diselesaikan ini, dapat hasilnya persamaannya adalah 1/4 X tambah 5/2. Untuk metode satu titik dan satu kemiringan, rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Jadi yang kita substitusi adalah X1, Y1, berarti X1-nya adalah 6, Y1-nya 4, ya, ini dia. Kemudian M-nya di sini min 2/3. Ini. Jadi tinggal kita substitusi, kemudian kita kalikan. Jadi ini min 2/3 X ditambah 4, ya. Ini min 4 pindah ke sini jadi 8. Jadi Y sama dengan min 2/3 X tambah 8. Kita, kalau melukisnya bagaimana? Kalau melukisnya ini kita tinggal cari 2 titik aja. Untuk linear ini kita cuma butuh 2 titik. Jadi bisa titiknya di titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu X itu jika Y-nya sama dengan 0. Ya. Jadi ini 0 sama dengan 5X tambah 5. Carilah nilai X-nya. Dapat nilai X-nya min 1. Nah, nilai X sama dengan min 1. Berarti kan tadi Y-nya 0. Jadi titiknya adalah min 1,0. Melukisnya pada grafik. Kan kita buat grafik koordinat ya. Koordinat kartesian. Di sini X, ini Y. X-nya tadi min 1. Berarti di sini 0, min 1,0 berarti di sini titiknya. Yang satu lagi, Y sama dengan 5 kali 0 tambah 5. Jadi X-nya kita jadikan 0. X-nya 0 berarti 0 tambah 5 Y sama dengan 5. Jadi X-nya 0, Y-nya 5, 0,5. Jadi titiknya 0, ya, sini 5. Berarti 0,5. Jadi ada 2 titik, kita hubungkan. Jadi begitu untuk melukisnya. Cukup 2 titik sudah bisa. Nah, selanjutnya sistem persamaan linear. Jadi sistem persamaan linear biasanya bentuknya adalah AX tambah BY sama dengan C, ya, bentuk lainnya. Ini juga salah satu bentuk implisit. Ini bisa kita tentukan variabel X dan Y-nya dengan beberapa cara, yaitu eliminasi, substitusi, dan campuran. Atau ada lagi dengan cara matriks seperti yang sudah kita pelajari minggu sebelum UTS, ya, mengenai matriks. Itu bisa menyelesaikan persamaan ini. Kita lihat contohnya, ada 3X kurang 2Y sama dengan 7. 2X tambah 4Y sama dengan 10. Ini kita eliminasi. Eliminasi itu artinya kita menghilangkan salah satu variabel. Mana yang akan kita hilangkan? Terserah. X atau Y. Kalau di sini contohnya X, ya. Kalau X berarti konstanta di depan X ini untuk kedua persamaan harus sama. Ini 3, ini 2. Berarti supaya sama harus 6, ya. Di atas kali 2, di bawah kali 3. Jadi yang persamaan pertama kita kali 2, jadi 6X kurang 4Y sama dengan 14. Yang di bawah, ya, kita kali 3, jadi 6X tambah 12Y sama dengan 30. Ini udah sama 6, berarti untuk menghilangkannya berarti kita kurang. 6X kurang 6X hasilnya 0. Ya, ini. Jadi min 4 kurang min 12, min 16. 14 kurang 30 min 16. Jadi Y-nya 1. Kalau Y sudah diketahui, bisa kita gunakan substitusi ke salah satu persamaan, ya, bisa persamaan pertama. Jadi 3X kurang 2, Y-nya kita ganti 1, ini dia. Jadi sama dengan 7, jadi 3X sama dengan 9, X-nya sama dengan 3. Oke, ini latihan soal untuk fungsi dan persamaan linearnya. Nanti yang akan dikerjakan, ya, pada tugas, ya, dan di-upload, disimak pada tugas, yaitu 1C, 2B, 3B, 4B, 5B. Itu baru fungsi dan persamaannya. Sekarang penerapannya pada ekonomi, ya. Ada beberapa penerapan, yaitu fungsi permintaan. Salah satu fungsi permintaan itu menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta oleh konsumen dengan variabel harga serta variabel lain yang mempengaruhi pada suatu periode tertentu. Jadi intinya di sini
untuk permintaan itu fungsinya adalah Q itu jumlah ya, jumlah permintaan sama dengan A kurang BP. P itu adalah harganya. Jadi ini fungsi untuk permintaan. Ini kalau bentuk dalam bentuk quantity ya, kalau ini dalam bentuk harganya atau P sama dengan 1 per B kurang 1 per B, A per B kurang 1 per B kali Q. Sini kalau kita buat, kita lihat kurvanya ya, kurva P dengan Q, itu terlihat bahwa berlawanan turun ya, berlawanan fungsinya memiliki gradien M sama dengan min 1, negatif, negatif artinya kebalikan. Maknanya di sini adalah orang ekonomi biasanya ini sudah tahu ya mengenai permintaan, ini cerminan dari hukum permintaan. Apabila harga naik, jumlah permintaan akan berkurang, tapi jika harga turun, maka jumlah permintaan akan bertambah. Kan kelihatan ya dari sini tadi, ini saat harga naik, harga tinggi, permintaan kecil. Saat harganya turun, ya, permintaannya banyak. Untuk fungsi penawaran ya, penawaran berarti barang yang ditawarkan oleh produsen. Bentuk umumnya adalah Q sama dengan min A tambah BP atau P sama dengan A per B tambah 1 per B kali Q. Bentuk kurvanya seperti ini. Jadi kalau ini kelihatan bahwa harga ya, pada harga rendah penawarannya kecil, harganya juga kecil. Semakin besar penawaran maka harganya juga semakin tinggi. Harga naik jumlah yang ditawarkan akan bertambah, harga turun jumlah yang ditawarkan juga akan berkurang. Keseimbangan pasar. Nah, ini jadi udah tadi permintaan, penawaran, kemudian aplikasinya pada keseimbangan pasar. Keseimbangan itu jika jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang jumlah yang diminta ya, di demand, D itu demand, permintaan, jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Kalau kita buat grafiknya di sini, maka di sini adalah titik keseimbangannya ya. Jadi di sini adalah harga pada saat ini adalah jumlah pada saat keseimbangan dan ini adalah harga pada saat keseimbangan. Kita lihat contoh soalnya. Jika suatu fungsi permintaannya adalah 10 kurang 5P dan jumlah dari penawaran fungsinya min 4 tambah 9P ya. Berapa harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Tadi rumusnya adalah QD sama dengan QS. Jadi kita tinggal samakan ini persamaannya QD sama dengan QS. 10 kurang 5P sama dengan min 4 tambah 9P. Jadi ini P-nya sama dipindahkan ya, disatu ruaskan. Ini kan sebenarnya minus ya. Ini kan min 5P kurang 9P min 14 min 4 kurang 10 sama dengan min 14. Min dibagi min itu kan habis ya. 14 positif ya. 14 bagi 14 1. Jadi P 1. Jadi 1 ini adalah P pada saat keseimbangan. Jadi jumlah harga ya, harga pada saat keseimbangan. Jadi berapa jumlah pada saat keseimbangan? Terserah kita mau pakai yang QD atau QS ya. Kalau kita pakai QD berarti 10 kurang 5P, P-nya kita substitusi 1. Jadi ini 10 kurang 5. 10 kurang 5 hasilnya 5. Maka jumlah pada saat keseimbangan adalah 5 ya. Jadi harga dan jumlah keseimbangan pasar itu titiknya adalah 5,1. Ini kalau kita buatkan grafik ya, di sini dia ini Q di sini. Oke, ini Q. Nah, maka ini Q-nya 5 dan 1. Ini pada saat keseimbangan. Ini grafiknya bisa dibuat sendiri ya, berdasarkan persamaan ini tadi. Oke, untuk latihan soal mungkin bisa dikerjakan 1, 2, 3 semuanya nanti karena ini penting ya untuk ekonomi. Ada lagi pengaruh pajak. Nah, kalau pajak ini kan nanti pajak itu biasanya meningkatkan harga. Nah, ini biasanya bisa kita lihat dari kurva keseimbangannya ketika sebelum dan setelah ditambah pajak. Sebelum ditambah pajak ini sebelum itu yang tidak ada actionnya ya. Ini setelah harga ya pada keseimbangan harganya naik.
Jadi setelah kena pajak, keseimbangan terbentuk harganya lebih tinggi setelah kena pajak. Tapi jumlahnya jadi lebih rendah. Ya. Jadi gini, jadi jika sebelum pajak ya harga penawarannya itu adalah P sama dengan A tambah BQ, maka setelah kena pajak ya harga dari penawarannya itu rumusnya adalah P sama dengan A tambah BQ tambah T. Jadi tambah dengan T. Nah, ini beban pajak yang ditanggung oleh konsumen, produsen, dan pemerintah. Jadi ini kita untuk menentukan ini ya, kita cari dulu berapa jumlah keseimbangan setelah kena pajak. Kemudian pada produsen ini kita butuh dulu pajak yang ditanggung oleh konsumen. Berarti kita harus cari dulu yang konsumen ini. Ini harga ya, harga setelah dikena pajak, harga keseimbangan setelah kena pajak dikurang harga pada saat keseimbangan sebelum kena pajak. Itulah pajak yang ditanggung oleh konsumen. Pajak yang ditanggung oleh produsen tinggal kita kurangi pajak yang diberikan dikurang dengan pajak yang ditanggung konsumen. Nah, ini contoh soal ya, bisa kita lihat. Ini fungsi penawarannya ya. Fungsi penawarannya P sama dengan 7 tambah Q. Permintaan ini penawaran 16 kurang 2 Q dan pajaknya 3, T-nya 3. Kalau kita lihat sebelum kena pajak ya, ini seperti tadi menyelesaikan keseimbangan, maka didapatkan nilai Q-nya 3, nilai P-nya 10 pada saat keseimbangan atau 3,10 titiknya. Setelah kena pajak ya, fungsi penawarannya berbeda, ditambah 3. Maka ini menjadi 19 kurang 2 Q ya untuk fungsi penawaran. Kemudian berapa Q-nya? Nah, Q-nya adalah 4 ya. Jadi di sini nanti kita substitusi nilai Q-nya 4, maka harga pada saat setelah kena pajak ya pada keseimbangan yaitu 11. Jadi keseimbangan pasarnya terbentuk 4,11. Nah, ini untuk besaran pajaknya masing-masing. Untuk pemerintah kan tinggal kita kali ya dengan QE-nya. Kemudian untuk konsumen tadi 11 kurang tadi 10 yang sebelum kena pajak. TP-nya juga T kurang TK. Kemudian ada lagi pengaruh subsidi. Pengaruh subsidi. Jadi pengaruh subsidi ini mengurangi kalau pajak tadi kan menambah. Dengan adanya subsidi tuh harga yang dijual jadi lebih rendah. Jadi nanti ini harga penawarannya dikurangi dengan S. Ini kan kelihatan ya harga pada keseimbangan setelah diberi subsidi itu lebih rendah ya. Subsidi jadi besarnya subsidi ya ini S oleh yang dibayarkan oleh pemerintah S kali QE, kemudian yang dinikmati oleh konsumen ini jadi harga sebelum dan sesudah. Kemudian di sini harga subsidi ya, subsidi yang dinikmati oleh produsen itu adalah subsidi yang diberikan pemerintah di S yang tadi kurang SK yang jadi kita harus tentukan dulu yang dinikmati oleh konsumen baru bisa kita hitung yang dinikmati oleh produsen. Ini contoh soalnya ya. Ini contoh soal jadi subsidinya 2. Sebenarnya prinsipnya sama, intinya kita cari dulu berapa jumlah pada keseimbangan ya. Jadi ini keseimbangan QE, PE ini tidak usah saya ulang lagi ya, karena caranya sama QD sama dengan QS. Jadi kita dapat menentukan harga pada keseimbangan dan jumlah pada keseimbangan. Nah, keseimbangan pasar setelah subsidi, jadi kan fungsinya harus kita ubah ya dalam bentuk P, karena nanti yang diubah itu kan dalam bentuk P nih. Jadi ini kurang S. Jadi fungsi yang penawaran ini kita ubah juga ya. Jadi P-nya sama dengan setengah QS tambah 2 kurang 2. Jadi ini dia. Ini dapat P sama dengan setengah Q. Jadi ini kita samakan ya, keseimbangannya setengah Q sama dengan setengah Q tambah P.
Jadi yang kita samakan di sini nih dengan nih. Jadi dapat QE-nya 6 dan P-nya 3. Jadi keseimbangan setelah disubsidi terbentuk dengan jumlah 6 dan harganya 3. Jadi harganya kelihatan ya, jadi lebih kecil. Tadi kan harganya 4. Jadi subsidi yang diterima oleh masing-masing oleh konsumen 4 kurang 3, 1. Oleh produsen 2 kurang 1, 1. Kemudian yang diberikan pemerintah S-nya 2 kali QE. QE-nya 6 ya. 2 kali 6 sama dengan 12. Kemudian ada fungsi biaya ya. Fungsi biaya ini yang dilihat dari oleh si produsen. Nah, ini persamaan untuk fungsi biaya FC, VC, dan C. Nah, ini dia biaya tetap, biaya variabel, biaya totalnya C, K itu konstanta. Kita lihat aja langsung contoh soalnya. Jadi misalnya biaya tetap yang dikeluarkannya itu 20.000. Biaya tetap tadi kan C ya, sedangkan biaya variabelnya adalah 100 Q. Tunjukkan persamaan dan kurva totalnya. Jadi ini FC ya, biaya tetapnya 20.000, VC-nya variabelnya 100 Q. Jadi C-nya itu VC tambah FC tambah VC, 20.000 tambah 100 Q. Yang ditanya jika Q-nya 500, jadi tinggal substitusi saja. Untuk fungsi penerimaan itu adalah yang diterima oleh si ini sebagai produsen, kita sebagai penjual. Jadi yang diterima itu adalah Q, harga yang Q itu jumlahnya, ya jumlah barang yang terjual, dan P itu harga sesuai harga penawarannya atau harga yang untuk per unitnya ya. Jadi R itu Q kali P. Ini kurvanya. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan menjual harganya 200 rupiah per unit, maka kalau dia menjual 350 unit, jadi tinggal dikali aja. Q kali P 350 kali 200, jadi 70.000. Ini analisis pulang pokok. Nah, ini untuk mengetahui kapan sih kita pulang pokok setelah menjual berapa unit gitu. Jadi kita pulang pokok itu atau profit itu lambangnya seperti ini ya, V. Terjadi jika R sama dengan C. R itu artinya yang diterima ya, yang diterima, dan C yang dibayarkan atau biayanya. C. Kemudian ini karena R sama dengan C, maka kita lihat ya di contoh soal. Jika C-nya atau pengeluarannya persamaannya 20.000 tambah 100 Q dan penerimannya 200 Q. Nah, pada tingkat berapa dia akan pulang pokok dan apa yang terjadi jika perusahaan memproduksi 150 unit? Ini kita tinggal membuat suatu persamaan antara C dan R. C sama dengan R. Jadi, ini R-nya dan 200 Q, C-nya 20.000 tambah 100 Q. Ini 200 Q dikurang 100 Q. Jadi yang punya variabel kita pindahkan ke kiri. Jadi 100 Q sama dengan 20.000. Maka Q-nya sama dengan 20.000 dibagi 100. Jadi pada tingkat produksi 200 unit itu pulang pokok. Tadi pertanyaannya jika 150 unit gimana? Gitu ya. Dan jika 150 unit kelihatan ya dari sini aja 200 baru pulang pokok, berarti 150 itu rugi. Dan berapa kerugiannya bisa kita hitung dengan mengurangi aja R kurang C. R kurang C, jadi kerugiannya adalah 5.000. Ini Q-nya tinggal kita substitusi 150, dapat perusahaan mengalami kerugiannya 5.000. Oke,